walaupun itu bukan salah kita, walaupun kita lebih tua darinya, kita harus merendahkan hati kita, minta ampun. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita mengajar tentang kasih. Kita bukan mengajar tentang iri dengki. Minta ampun. Supaya apa? Natal kita ini bukan hanya Natal, saudara-saudara. Kehidupan kita ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan damai. Jumpa A enak, jumpa B enak, jumpa C enak. Jumpa A ketawa, jumpa B ketawa. Bisa beriringan sama. Hal ini harus kita lakukan. Walaupun dia tidak salah, kita mengalah. Sedangkan mengampuni aja disuruh, apalagi minta maaf. Betul? Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami Tuhan datang kepadamu, sujud menyembah Tuhan kepadamu Tuhan. Tuhan kami Tuhan sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kau menjamah Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami Tuhan ingin dengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakailah Tuhan anak-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan, seturut sesuai nama-Mu Yesus. Kalau menjamah Tuhan supaya firman ini Tuhan dapat Tuhan menjadi Tuhan motivasi, supaya mendapat Tuhan menjadi teguran, supaya dapat Tuhan menjadi Tuhan semangat hidup Tuhan. Engkau memakailah Tuhan kami Tuhan semua yang ada Tuhan, semua yang mendengar Tuhan, supaya Tuhan kami Tuhan dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu, kami dapat merasakan Tuhan kuasa firman-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerangkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat-jemaat dan firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dengan saya beri tema hati-hati terhadap masalah kecil. Sekali lagi ya. Tema kita adalah hati-hati terhadap masalah kecil. Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini adalah dikatakan di sini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, gitu ya. Rubah-rubah apa? Rubah-rubah kecil dan juga yang apa? Merusak kebun anggur. Kebun anggur yang sedang mengapai, sedang berbuah. Ya, jadi di sini kita mendapatkan tiga hal. Tiga hal yaitu yang pertama adalah rubah, yang kedua adalah anggur, yang kedua adalah sedang berbunga. Ya. Rubah itu berbicara tentang bermasalah. Rubah itu bicara tentang masalah. Kita belajar dari kehidupan rubah. Apa itu definisi rubah? Rubah itu adalah binatang cerdik, ya, binatang cekatan. Ya. Dia dapat hidup di mana saja. Dan bukan hanya itu saja, dia dapat merusak apa saja yang dia lihat. Dan juga dia suka memakan namanya ternak. Rubah itu kalau di sini bisa kita samakan dengan namanya musang, tetapi ada perbedaannya, tetapi mempunyai sifat yang sama, yaitu suka memakan ternak. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya ternak ayam, nah, dia suka makan itu. Bukan hanya ternaknya aja, melainkan apa? Telur ayamnya pun dimakan. Itulah sifat rubah. Rubah adalah masalah. Masalah yang datang kepada kita parasit, masalah kecil. Akan tapi di sini dikatakan adalah rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur itu apa, Bram? Apa itu berbicara tentang anggur? Anggur itu berbicara tentang di sini anggur itu berbicara, tadi saya tulis. Ya. Anggur berbicara tentang kebahagiaan kita, ya, terdapat dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di mana Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya di tengah-tengah pernikahan di Kana. Dia menyatakan air menjadi anggur. Ya. Supaya apa? Orang yang berpesta pada saat itu, orang yang mendatangkan pernikahan saat itu merasakan kebahagiaan. Anggur berbicara tentang kebahagiaan, bukan hanya sampai situ saja. Anggur berbicara tentang peringatan kita akan Tuhan. Ya. Peringatan kita akan Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Ya. Coba kita buka 1 Korintus 11 ayat 25.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi anggur berbicara tentang peringatan kita akan Tuhan. Yang pertama anggur adalah tentang kebahagiaan. Ya. Tentang kebahagiaan, dan juga yang kedua adalah tentang peringatan kita akan Tuhan. Yang ketiga adalah tentang kekeluargaan. Anggur kita lihat buahnya itu saling berhubungan satu sama lainnya. Kalau kita lepas satu-satu buahnya kan ada satu tangkai dia itu, dia punya cabang-cabang kemana-mana. Untuk apa? Untuk menghubungkan satu sama lain. Anggur juga berbicara tentang keluarga. Tetapi di sini dikatakan anggur itu sedang apa? Sedang berbuah. Berbuah bicara apa? Orang yang sedang bertumbuh. Orang yang sedang di dalam proses, orang yang sedang di dalam suatu hal untuk menjadi besar gitu ya. Orang yang sedang membangun. Tapi datanglah rubah ini. Masalah kecil ini, di sini dikatakan di Gunung Agung ini adalah rubah kecil, saudara-saudara, bukan rubah besar. Di sini dikatakan bukan harimau, bukan singa, melainkan apa? Rubah. Hal yang sepele datang, masalah yang sepele datang kemana? Masuklah dia ke dalam keluarga. Masuklah dia dalam namanya pertemanan kita. Masuklah dia dalam namanya peringatan kita akan Tuhan. Masuklah dia juga dalam namanya kebahagiaan kita. Jangan sampai rubah itu masuk. Apabila rubah itu masuk, maka masalah kecil itu, ini dia udah masuk nih, berarti kita nggak selesaikan masalah kecil. Dia masuk dalam tubuh kita, kecil, sepele. Cuman ini bisa menjadi masalah besar. Bisa menjadi batu sandungan kita di hari ini. Tidak sedikit orang banyak hal seperti ini ya. Dia masalah sepele, dia biarkan masalah sepele itu tidak diselesaikannya. Dia jalan saja, tiba-tiba dia sudah besar. Tiba-tiba namanya sudah ternama. Tiba-tiba orang yang bermasalah pada saat dulu mengungkit masa lalu. Mengungkit masa lalunya. Loh, orang sudah mengenal dia. Orang sudah memantau dia. Orang sudah melihat dia. Tiba-tiba adalah dari si B. Oh, dia itu dulu ini sama ada hutangnya kayak gini. Oh, itu nama baiknya jadi. Masalah kecil itu harus kita selesaikan. Walaupun kecil. Walaupun masalahnya mungkin di kamar kosmu, teman-temanmu tidak terlalu karena ada yang ditutupi, ataupun mungkin makananmu diambil segala macam. Itu harus diselesaikan. Dalam penyelesaian masalah pun, tidak segampang yang kita pikir. Karena apa? Kenapa masalah itu susah untuk dihapuskan, susah untuk diselesaikan. Coba kita lihat Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Karena rubah itu seperti ini, saudara-saudara. Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu tidak meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan keahliannya. Di sini firman Tuhan katakan datang kepada kita, katanya di sini, buanglah semuanya itu. Apa yang harus kita buang? Rubah-rubah itu. Marah kita buang, kejahatan kita buang, iri dengki kita buang, sifat-sifat lama itu kita buang. Jangan biarkan rubah kecil itu ada dalam dirimu. Terkadang kita tidak menyadari musuh kita sendiri adalah diri kita sendiri. Karena kita membatasi diri kita terhadap satu orang. Padahal orang itu biasa aja gitu. Orang itu biasa aja, maksud tujuannya tidak seperti itu. Tetapi karena kita batasi diri kita sendiri, ada rubah di dalam diri kita sendiri, kecilnya. Tapi tidak selesai. Lepaskan sifat-sifat. Maka di sini ayat 10 gak heran, Tuhan
Firman Tuhan datang kepada kita di sini dikatakan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut apa pengetahuan yang benar ini? Menurut kahliknya. Kahlik ini artinya adalah pencipta. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan yang benar menurut pencipta kita. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apakah ada dia dengki sama kita? Tuhan Yesus adakah simpan dendam sama iblis? Tidak. Saudara-saudara. Tuhan Yesus adakah mempunyai musuh yang banyak? Tidak. Saudara. Maka apa yang dia cari Tuhan Yesus terhadap kita? Kasih. Firman-Nya datang kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Buanglah sifat-sifat buruk. Buanglah kemarahan kita. Buanglah iri dengki kita. Buanglah tidak sukanya hati kita. Untuk apa? Untuk menghadapi Natal di depan. Natal di depan tidak lama lagi, saudara-saudara. Kalau latihan mungkin 6 kali lagi latihan. Pemuji, ya. Tidak lama lagi. Kita buat yang terbaik untuk Natal kita. Masih ada waktu, belum terlambat, saudara-saudara. Jangan sampai kita putus asa. Nih, mana nanti tanggal 12 ini Tuhan. Jangan sampai. Dan kenapa? Kita serahkan sama Tuhan. Yang terbaik. Kita serahkan. Lakukanlah. Cetuskanlah ide-idemu. Semua cetuskan ide-idemu. Di dalam yud ini. Apa yang mau harus kita buat ini untuk yud ini? Apa yang mau harus kita buat? Ayo sama-sama kita bekerja. Kita buang namanya rubah-rubah kita itu. Nggak enak aku sama si A. Nggak enak aku sama si B. Nggak enak aku sama si C. Jangan sampai itu terjadi. Bahkan kita ganti sifat kita ke sifat kasih. Coba kita lihat di ayat 12 dan ayat sampai 14. Saya bacakan kepada kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Jadi kita adalah menjadi orang-orang pilihan Allah. Karena kita adalah kahliknya, ciptaannya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Anak-anak yang mengikuti sang penciptanya. Di sini dikatakan lagi, dia yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita langsung lompat dulu ayat 14. Saya bacakan kepada kita semua ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kita nggak ada yang menyempurnakan. Tetapi karena kasih, kita bisa menutup satu kesalahan orang. Bahkan 1000 kesalahan satu orang bisa kita tutup karena ada kasih. Bagaimana gambaran kasih itu, Bram? Gambarannya adalah seperti seorang orang tua yang baik, yaitu Bapa kita, terhadap anak. Sewaktu ada perumpamaan dalam Alkitab dikatakan, sewaktu anak bungsu meminta harta warisannya, dan terus singkat cerita dia pergi, dan sewaktu dia pergi, melandalah kelaparan di kota dia merantau itu. Habislah semua hartanya, dia pulang. Bagaimana bapaknya? Apakah memarahinya? Ini harta warisan loh. Berbicara harta warisan bukan hanya 10 juta, 20 juta saudara-saudara. Bicara harta warisan itu semua aset. Berbicara hal-hal yang paling berharga, dihabiskannya. Bagaimana kondisi bapaknya? Apakah dia marah? Bukan. Bapaknya lari untuk mendapatkan anak. Itulah bapak yang baik. Itu bisa terjadi karena apa? Karena cinta tidak. Lebih dari cinta. Karena ada kasih. Tuhan Yesus minta kepada kita bukan ada rubah-rubah dalam hidup. Bayangkan apa? Ada kasih. Di dalam kasih itu apa? Ayat 13, saya bacakan ke kita semua. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kita lihat lagi perumpamaan. Apakah bapak itu menuntut anak itu? Tidak.
Apakah Bapak itu minta harta warisan itu seperti talenta? Tidak. Apakah Bapak itu bilang, kau udah ambil harta warisan 2, berikanlah padaku 4. Melainkan apa? Bapak ini yang ngasih kepercayaan. Dikasihnya jubahnya, dikasihnya cincinnya, yang menurutnya memang anak ini berhak. Terkadang kita, saudara-saudara, karena ada iri dengki, ada rubah-rubah dalam hati kita, kita lupakan hal itu. Kita acungkan semua. Walaupun dia sudah bertobat, aku tahu dia siapa. Aku tahu apa maksudnya. Aku kalau ada dia nggak mau lah. Saudara-saudara, jangan sampai hal itu. Apabila kita dipilih menjadi anak Tuhan, turut kebenaran Tuhan, jadilah seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan melayani walaupun dia didustai, didudai, disalib, kejam, tangkap, dijual, tapi apa yang ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Terkadang dari ayat 13 ini kita katanya di sini katakan, saya ulangkan lagi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap kita. Kita disuruh mengampuni. Bukan hanya sampai di situ saja, saudara-saudara. Ini yang lagi kupelajari, ya, apalagi umurku sudah 4 abad, ya, jadi orang tua. Ya. Dan ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan orang tua, yaitu mengampuni dan juga meminta maaf. Saudara-saudara, firman Tuhan datang pada kita hari ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus mau minta maaf kepada Tuhan. Walaupun itu bukan salah kita, walaupun kita lebih tua darinya, kita harus merendahkan hati kita, minta ampun. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita mengajar tentang kasih. Kita bukan mengajar tentang iri dengki. Minta ampun. Supaya apa? Natal kita ini bukan hanya Natal, saudara-saudara. Kehidupan kita ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan damai. Jumpa A enak, jumpa B enak, jumpa C enak. Jumpa A ketawa, jumpa B ketawa. Bisa beriringan sama. Hal ini harus kita lakukan. Walaupun dia tidak salah, kita mengalah. Sedangkan mengampuni aja disuruh, apalagi minta maaf. Betul? Ayat 15. Saya bacakan semua ayat 15 dan ayat 16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 15 dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati. Jangan ada lain yang memerintah dalam hati kita. Karena siogianya kita adalah satu tubuh. Apabila kaki sakit, gak mungkin tangan hanya diam. Apabila kepala sakit, gak mungkin kaki cuma diam. Apabila bibir sakit, gak mungkin tangan ini cuma, ya udah biarlah dia sakit. Melainkan apa? Ada sakit satu, semua fungsi. Kayak mana caranya spesifik? Tapi banyak sekarang anak-anak Tuhan lupa akan hal itu, saudara-saudara. Sakit dia, sudahlah, mana? Mau apa kita bilang? Saudara-saudara, kita ingin menyambut Natal dengan luar biasa. Banyak event-event kita nanti di Natal. Bukan hanya di youth saja kita di Natal itu, ada lagi ibadah sekolah minggu juga. Di Natal itu juga ada lagi ibadah perayaan umum. Kita mau berdrama lagi. Itu drama itu kontak fisik gitu. Ya. Ngomong satu sama lain bisa terjadi cekcok. Tapi kita harus merendahkan hati kita. Apabila terjadi cekcok, diam. Selesai cekcok, minta maaf. Siapa yang salah di sebelah sana. Yang penting mengampuni. Amin. Tetapkan itu dalam hatimu. Karena firman Tuhan datang seperti itu. Tuhan mau kita membawa kasih di ayat.
Nah, ayat 16 saya bacakan kepada kita semua. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dengan rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di dalam kasih pasti ada peneguran. Di dalam kasih pasti ada teguran satu sama lain. Namanya kita mengasihi, pasti kita tegur dong. Benar gak? Namanya kita mengasihi, nggak mungkin kita diam. Bagaimana orang diam? Biarlah situ. Terserah dia lah. Itu orang diam. Orang kasih tidak seperti itu. Tuhan datang kepada kita saling mengasihi. Tegur. Di dalam tegur itu apa? Terus firman Tuhan tidak sampai ditegur. Terus di sini dikatakan ayat B-nya, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Ada puji-pujian setelah peneguran. Ada sukacita. Ada kegembiraan. Kalau kita keterbukaan satu sama lain, ada sukacita di dalam itu, saudara-saudara. Kita anak-anak Tuhan harus bisa mempunyai kasih. Kita tidak banyak. Berapa orang lagi kita yang datang hari ini? Tapi firman Tuhan datang kepada kita bahwasanya kita harus mempunyai kasih. Never lost, tak terkalahkan. Jangan mau kita kalah terhadap namanya hal-hal masalah-masalah kecil. Jangan mau. Melainkan apa? Kita kalahkan masalah kecil itu dengan apa? Kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Saya undang semua pelayan-pelayan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkat Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami Tuhan datang kepadamu, menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, bahwasanya Tuhan di dalam hati kami harus ada kasih, bukan iri dengki Tuhan. Walaupun Tuhan banyak hal yang menyakiti Tuhan, tetapi ini firman-Mu, bagaimana kami mau menolongnya Tuhan. Ajarilah Tuhan kami Tuhan, turut sesuai Tuhan, menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut Engkau pencipta kami Tuhan, sesuai seturut Tuhan akan pengetahuan-Mu Tuhan. Ubahkan kami Tuhan terus menerus Tuhan sesuai firman-Mu Tuhan. Jamah lindungi Tuhan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami mengerti segala rencana. Terima kasih Bapak. Haleluya.